Kalau semua, saya mohon minta maaf dikarenakan kamera saya tidak ada. Jadi nanti pada video ini saya tidak memakai kamera dikarenakan kamera saya lagi rusak. Jadi saya mohon minta atas pengertiannya. Kalau itu mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Kepi. Saat ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pertemuan 8 materi paralegal gugatan pencarian Islam. Bagian materi dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung, dasar-dasar hukum peninjauan kembali, dan dasar-dasar hukum eksekusi putusan pencarian Islam di pengadilan negeri. Kasasi atau upaya hukum takhir pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan tingkat banding. Kasasi diterima putusan pada tingkat bawahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila pajak biaya perkara kasasi yang ditentukan telah dibayar lunas. Permohonan kasasi dalam waktu 7 hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. Memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama. Jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pihak lawannya. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Peninjauan kembali upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak bisa diganggu gugat lagi. Padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Peninjauan kembali juga memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Alasan peninjauan kembali: A. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu musnah pihak lawan yang diketahui telah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. B. Apabila putusan telah dijatuhkan namun ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. C. Apabila putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. D. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. E. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. E. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali? Hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dan orang-orang ketiga bukan pihak dalam perkara tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya, eksekusi putusan pengadilan agama. Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama pada dasarnya menganut hukum acara pada pengadilan perdata kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dalam pelaksanaannya berlaku juga hukum acara perdata yang diatur dalam HRI atau Reglemen Indonesia yang diperbarui. Mengenai pelaksanaan putusan ini diatur dalam pasal 140 HRI bahwa ketua pengadilan dapat memerintahkan supaya suatu putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding.
Lebih lanjut diatur pada dalam pasal 64 UU PA, putusan pengadilan yang diminta banding atau kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi. Jadi terkait dengan eksekusi putusan mengenai hal hak asuh anak harus melihat kembali pada amar putusan tersebut. Apakah dalam amar putusan tersebut telah ditentukan bahwa hak asuh anak ini dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau tidak. Apabila amal putusan menyatakan dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, maka putusan tersebut dapat langsung dieksekusi. Mengenai pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan oleh pihak mantan istri, ketentuan dalam pasal 196 Hairi menyebutkan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memilih isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut. Pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya 8 hari. Jika apabila mantan istri Anda belum akan menjalankan putusan pengadilan agama tersebut, maka langkah yang dapat Anda lakukan adalah dengan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan agama tersebut agar ketua pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan istri Anda agar memenuhi isi putusan tersebut dan bukan dengan somasi. Karena berdasarkan pasal 195 HI, pelaksanaan putusan di pengadilan tingkat pertama adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan yang dalam praktiknya dijalankan oleh panitia. Sekian, ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kalau kalian mau lanjut lagi tentang hukum-hukum tersebut lebih jelas, bisa baca. Ini ada buku kumpulan peraturan peradilan agama. Kalian bisa download di internet online atau mungkin mau beli bukunya di toko buku. Sekian, ini saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.